Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Usaha jasa laundry mistik. Purworejo, awal tahun 2023. Sebuah rumah tua di ujung jalan tambak kembali dibuka setelah lama ditinggalkan. Cat dindingnya kusam, pintu gerbangnya berderit, dan pekarangan depannya dipenuhi daun kering. Rumah itu milik Bu Mirta, janda berusia 50 tahun yang baru saja kembali dari Jakarta setelah bertahun-tahun mengurus warung makan yang akhirnya bangkrut. Kini, ia memulai hidup baru bersama anak semata wayangnya, Ayu, dengan membuka usaha laundry kecil-kecilan di rumah itu. "Ini setrikanya bisa dipakai, Yu?" tanya Bu Mirta sambil menyeka peluh di keningnya. Tangannya gemetar sedikit saat menyambungkan kabel ke colokan dinding. Ayu, gadis 21 tahun dengan wajah letih, memeriksa sambungan listrik. Kabelnya masih bagus, tapi listriknya suka jeglek. Kalau nyalain mesin cuci bareng setrika mati lagi. "Ya sudah, kita pakai bergantian. Pelan-pelan aja. Yang penting jalan dulu." Hari itu adalah hari ketiga mereka membuka bersih sejuk laundry. Spanduk sederhana digantung di depan rumah. Tulisan tangan pada triplek bertuliskan, "Cuci kering setrika, 1 hari jadi." Tak ada pelanggan yang datang, hanya 2 orang. Tetangga yang lewat, menoleh sekilas lalu jalan lagi. "Kalau terus begini, kita cuma buang-buang waktu di sini," gumam Ayu pelan, tapi cukup terdengar oleh ibunya. "Jangan ngomong gitu. Semua butuh waktu. Orang sini belum tahu kita buka usaha." Ayu tak menjawab. Ia melipat baju sendiri yang sudah kering di jemuran. Matahari mulai turun. Rumah tetangga sudah mulai menyalakan lampu. Sementara rumah mereka remang. Lampu teras, berkedip-kedip karena kabelnya sudah usang. Malam itu listrik padam 2 kali. Mesin cuci tua yang dibeli dari pasar loak mendadak berbunyi aneh saat dinyalakan. Suaranya berderak seperti benda keras terbentur dari dalam. Ayu mengeluh. "Ini mesin. Bekasnya bermasalah. Aku udah bilang jangan beli yang harganya terlalu murah. Yang penting bisa dipakai dulu yuk. Nanti kalau sudah ada pemasukan kita ganti." Tetangga sebelah Bulis sempat datang siang tadi. Bukannya menitipkan pakaian, justru menyindir sambil tertawa kecil. "Kalau malam suka ada suara aneh dari arah rumah ini, Mir. Mesin cuci kamu jangan-jangan hidup sendiri ya?" Bu Mirta hanya tersenyum tipis. Tapi hatinya mulai tidak tenang. Malamnya ia duduk di dapur sambil menatap air mendidih di atas kompor. Ayu sudah tidur di kamar depan. Bunyi tik-tik dari atap seperti langkah kaki kecil. Pintu belakang berderit pelan, padahal tidak ada angin. Saat itulah terdengar suara orang memanggil pelan dari depan rumah. "Bu Mirta." Ia diam. Suara itu tak dikenalnya, tapi suara laki-laki tua, pelan, dan teratur. Ia keluar pelan-pelan, membuka pintu depan dan melihat seorang lelaki berambut putih berdiri di bawah lampu jalan. "Maaf, sudah malam. Ada perlu?" tanya Bu Mirta. Lelaki itu tersenyum kecil. "Saya Mbah Dermaji. Dulu sering ke rumah orang tuamu. Aku dengar kamu buka usaha laundry di sini." Bu Mirta heran. Ia tidak mengenali lelaki itu. Tapi ia membuka pagar dan mempersilakan masuk. Mbah Dermaji duduk di kursi plastik teras menolak air minum. "Saya tahu kamu sedang kesusahan, Mir. Usaha belum jalan. Anaknya harus berhenti kuliah. Mesin cuci dari pasar loak, listrik bermasalah. Semua orang di sekitar sini cuma bisik-bisik, tapi saya bisa bantu." Bu Mirta menahan napas. "Bantu bagaimana?" "Biar laundry kamu ramai. Tapi ada syarat." "Syarat apa?" "Setiap baju pelanggan taruh 1 benda kecil di kantongnya. Nanti mereka akan balik lagi. Dan akan tambah orang yang datang." "Benda apa?" Mbah Dermaji mengeluarkan kantong plastik kecil berisi biji kering seperti tumbuhan dan kain kecil berwarna abu-abu. "Tidak berbahaya. Tapi harus kamu sendiri yang masukkan. Jangan disuruh orang lain."
Bu Mirta menatap benda itu lama. Ini maksudnya apa, Mbah? Tidak usah tahu. Yang penting tidak menyakiti siapapun. Tidak ada darah, tidak ada keributan. Hanya syarat agar usaha kamu bisa hidup. Setelah diam beberapa saat, Bu Mirta menerima kantong kecil itu. Mbah Dermaji bangkit dan pergi tanpa berkata lagi. Bu Mirta menatap punggungnya yang hilang di kegelapan ujung jalan. Keesokan paginya, satu pelanggan datang. Seorang bapak tua yang tinggal 3 rumah dari gang belakang. Ia menyerahkan 5 potong pakaian dan berkata, "Saya lihat spanduknya, saya coba." Ya, wajahnya ramah. Bu Mirta tersenyum, tapi tangannya gemetar saat menerima kantong bajunya. Ia membawa cucian itu ke dalam, lalu membuka satu persatu. Ia ragu, tapi perlahan mengambil kantong kecil dari lemari dan memasukkannya ke saku celana pelanggan itu. Ayu melihat dari balik pintu. "Bu, tadi itu apa?" "Tidak apa-apa. Ibu cuma masukin pewangi." "Kayaknya bukan pewangi." "Sudah yuk, kamu bantu lipat saja. Biar ibu yang urus cucian hari ini." Ayu tidak membantah, tapi wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Ia mulai merasa ibunya menyembunyikan sesuatu. Di malam hari, suara mesin cuci kembali berbunyi, padahal belum dinyalakan. Bu Mirta hanya duduk di dapur, diam, mendengarkan suara berputar itu dari ruang tengah. Ia menunduk menahan gelisah lalu menatap ke arah kamar Ayu yang sudah tertutup rapat. Di dalam dadanya, rasa bersalah mulai tumbuh, tapi ia merasa tidak bisa mundur. Jika usahanya gagal, ia tidak tahu lagi harus hidup dari apa. Ia menarik napas panjang, tapi tidak kuat menahannya sampai habis. Malam itu Bu Mirta duduk di dapur seperti malam sebelumnya. Tangan kanannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Suara mesin cuci berhenti berputar beberapa menit lalu, tapi rasa gelisah di dadanya belum reda. Ia menatap ke arah pintu kamar Ayu yang tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Ia mencoba bernapas pelan, tapi dada terasa sesak. Ia tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau karena benda kecil yang ia selipkan di kantong celana pelanggan siang tadi. Esok harinya seorang lelaki parubaya datang ke rumah laundry dengan wajah cerah dan langkah mantap. "Assalamualaikum," ucapnya sambil membuka pagar. "Waalaikumsalam." "Monggo Pak," jawab Bu Mirta yang sedang menyapu halaman. "Saya Salim, pegawai di kelurahan. Baru tahu kalau di sini ada laundry," katanya sambil membuka tas plastik besar berisi pakaian kantor dan beberapa celana panjang. Bu Mirta tersenyum. "Sopan." "Iya Pak, baru buka minggu ini. Kalau berkenan bisa dicoba dulu. Insya Allah bersih." Pak Salim menyerahkan cucian sambil menyisipkan uang lebih ke atas tumpukan baju. "Ini uangnya saya lebihin. Nggak usah dikembalikan, anggap sedekah. Semoga lancar ya Bu." "Terima kasih Pak. Semoga Allah balas." Setelah Pak Salim pergi, Bu Mirta membawa pakaian ke ruang tengah. Ia menyisihkan satu celana panjang hitam, membuka kantongnya pelan, dan memasukkan benda kecil dari kantong plastik yang ia sembunyikan di bawah rak. Ia melakukannya cepat tanpa bicara. Saat Ayu datang dari dapur membawa ember, ia langsung menyembunyikan tangan di balik tubuh. "Bu, itu baju Pak siapa?" tanya Ayu. "Pak Salim, orang kelurahan. Baru pertama kali nyuci di sini." Ayu hanya mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya mencuci spray. Siang itu, suara mesin cuci terdengar lebih halus. Tidak ada suara berderak seperti sebelumnya, tapi Bu Mirta masih merasa ada yang tidak beres. Ia mencuci sambil menahan napas. Setiap kali benda itu ikut berputar di dalam cucian, ia merasa seperti sedang bermain dengan sesuatu yang bukan miliknya. 2 hari kemudian, Pak Salim datang lagi untuk mengambil cucian. Ia senang karena hasilnya bersih dan wangi. "Saya suka ini, wanginya beda. Enak Bu," katanya sambil tersenyum. Ia membayar lebih dan bilang akan mengabari teman-temannya. Setelah itu Pak Salim tidak pernah datang lagi. 3 hari berlalu, 4 hari, sampai seminggu. Jaket miliknya masih tergantung rapi di rak dekat pintu. Ayu beberapa kali menanyakan, "Jaket ini kapan diambil? Namanya siapa Bu?" Bu Mirta selalu menjawab, "Nanti juga diambil. Orangnya sibuk." Namun pagi itu Ayu pulang dari pasar sambil membawa kabar yang membuat rumah terasa lebih dingin. "Bu, Pak Salim meninggal," katanya pelan. Bu Mirta yang sedang menyapu halaman terdiam.
Meninggal kenapa? Kecelakaan motor. Katanya jatuh sendiri di tikungan dekat jembatan bambu. Gak ada yang nabrak. Langsung meninggal di tempat. Sapu di tangan Bu Mirta terlepas. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah tanpa berkedip. Ayu melangkah masuk ke rumah, lalu membuka pintu rak laundry. Jaket Pak Salim masih ada. Ia memegangnya pelan, lalu memasukkan tangan ke dalam kantong. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang tidak asing. Sebuah potongan kain kecil dan biji kering. Bu, ini apa? Tanyanya dari dalam. Bu Mirta berjalan cepat ke dalam, merebut jaket dari tangan Ayu. Jangan dibuka-buka sembarangan, itu punya orang. Tapi ini nggak wajar, ada benda aneh di dalamnya. Jangan-jangan, sudah, ibu yang urus. Kamu nggak usah ikut campur. Potong Bu Mirta dengan suara keras. Ayu menatap ibunya tanpa bicara. Di wajahnya ada rasa bingung, takut dan kecewa. Malamnya saat semua lampu sudah dimatikan, terdengar suara mesin cuci menyala dari ruang tengah. Ayu keluar dari kamar dan melihat colokan mesin sudah tercabut, tapi putaran drum masih berjalan lambat, berisik dan terus berbunyi, seperti terisi beban berat. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu memanggil lirih. Bu! Bu Mirta keluar dari dapur dengan wajah pucat. Sudah masuk, Yu. Itu kenapa bisa nyala? Biasa. Mungkin kabelnya kendor. Padahal sudah dicabut. Bu Mirta tak menjawab. Ia hanya menekan tombol off dan menarik colokan lebih jauh. Suara mesin berhenti, tapi suasana rumah tetap sunyi dan tegang. Ayu kembali ke kamar tanpa bicara. Ia tidur menghadap dinding, tapi matanya tidak bisa terpejam sampai hampir subuh. Keesokan paginya saat keluar ke jemuran, Ayu menemukan semua cucian yang sudah dikeringkan semalam kini basah kuyup. Air menetes dari ujung-ujung kain seperti habis disiram, tapi tidak ada hujan semalam. Langit pun terang sejak petang. Bu, kenapa ini semua basah lagi? Tanya Ayu. Bu Mirta melihat ke arah jemuran tanpa ekspresi. Mungkin embun segini banyak, ini kayak disiram pakai gayung. Jangan banyak tanya, Yu. Baju ini harus dijemur ulang sebelum siang. Ayu menunduk dan mulai mengangkat cucian satu persatu. Tangannya dingin, ujung jarinya berkerut, seperti direndam air terlalu lama. Ia memeras celana panjang Pak Salim dan melihat air mengalir ke bawah. Warnanya agak kecoklatan. Tidak bau, tapi membuat perutnya mual. Selama itu, ia hanya melihat ibunya dari sudut mata. Ada sesuatu yang disembunyikan Bu Mirta. Ayu bisa merasakannya. Tapi ia juga tahu, jika ia terus mendesak, hubungan mereka bisa pecah. Ia hanya bisa menyimpan rasa curiga itu dalam diam, sambil mengamati setiap gerak-gerik ibunya lebih hati-hati dari sebelumnya. Dan malam harinya, saat semua lampu sudah dimatikan dan suara mesin cuci tidak terdengar lagi, suara dari dalam rumah tidak benar-benar hilang. Tapi Ayu memilih tidak keluar kamar. Ia hanya menggenggam selimut lebih erat dan menutup telinganya rapat-rapat. Dalam pikirannya, ada yang mulai ia pertanyakan. Tapi belum ada satupun jawaban yang bisa ia percayai sepenuhnya. Jaket Pak Salim yang masih tergantung di rak laundry tetap tak tersentuh. Ayu sudah berkali-kali menyarankan agar disimpan atau dikembalikan ke keluarganya. Tapi Bu Mirta selalu mengelak. Ia hanya bilang belum sempat atau sedang menunggu waktu yang tepat. Sejak hari itu hubungan mereka jadi kaku, bicara seperlunya, bekerja tanpa banyak suara. Tapi usaha bersih sejuk laundry justru semakin ramai. Dalam 1 minggu pelanggan bertambah 3 kali lipat. Ada ibu-ibu dari RT sebelah, ada anak-anak kos, ada bapak-bapak yang menitipkan seragam kerja. Ayu dan Bu Mirta mulai kewalahan. Mesin cuci bekerja dari pagi sampai malam. Setrika tak pernah berhenti panas. Ember-ember penuh pakaian basah antre di dapur, siap dikeringkan. Ayu sempat heran karena peningkatan itu terlalu cepat. Tapi Bu Mirta justru bersyukur. Syukur ya Yu. Sekarang pelanggan udah banyak. Mungkin doanya dikabulkan. Ayu hanya mengangguk. Ia tidak bisa sepenuhnya senang. Semakin banyak pakaian datang, semakin sering ia mencium bau yang aneh. Beberapa baju punya aroma seperti tanah setelah hujan.
padahal sudah dicuci dengan sabun dan pewangi. Suatu siang, datang seorang pelanggan baru, Bu Raras, guru SMP dari kampung seberang. Ia menitipkan pakaian dalam jumlah besar, seragam mengajar, mukena, dan beberapa kain panjang. Saya dapat rekomendasi dari ibu-ibu PKK. Katanya di sini cepat, bersih, dan wangi, ujarnya ramah. Bu, Mirta tersenyum lebar. Insya Allah Bu, kita usahakan yang terbaik. Setelah baju dicuci dan disetrika, Bu Raras datang mengambil dan sempat duduk sebentar di teras. Ia sempat memuji hasilnya, sambil membayar dengan uang pas. Saya akan balik minggu depan, katanya sebelum pergi. Namun keesokan malamnya kabar kematian Bu Raras menyebar. Serangan jantung mendadak. Meninggal di kamar tidur setelah selesai salat Isya. Suaminya menemukannya sudah tak bernyawa sambil memeluk mukena. Pagi itu Bu Mirta hanya duduk diam saat mendengar kabar itu. Ayu yang sedang menyetrika menghentikan pekerjaannya dan menoleh. Bu Raras meninggal. Iya, ibu dengar tadi dari Bu Lilis. Kata orang rumahnya meninggal pas habis salat. Bu Mirta tidak menjawab. Ia menunduk dan memainkan ujung sarung di pangkuannya. Tak lama kemudian, suami Bu Raras datang ke rumah laundry dengan wajah merah dan suara tinggi. Ibu yang cuci baju istri saya? Iya Pak, ada masalah? Kenapa mukenanya ada noda aneh? Bau juga. Saya buka tadi malam, warnanya pudar, ada bercak di sudut, padahal baru diambil dari sini. Ayu segera berdiri, mencoba menenangkan. Maaf Pak, mungkin sabunnya belum dibilas sempurna, atau pewanginya campur. Jangan ngarang. Istri saya pakai itu salat lalu meninggal. Saya nggak bilang ini salah ibu, tapi saya nggak terima hasilnya seperti itu. Bu Mirta hanya minta maaf dan berjanji tidak akan menerima titipan dari keluarga itu lagi. Pria itu pergi sambil menggerutu. Ayu menatap ibunya dengan pandangan cemas. Bu, itu noda kenapa bisa muncul? Bukannya kita udah bersihin semua? Ibu juga nggak tahu. Mungkin karena baju lama. Mukena itu masih bagus. Baru 2 bulan lalu katanya dibeli. Sudahlah. Jangan tanya terus, ibu capek. Hari itu berjalan lambat. Tak lama setelah kejadian itu, tukang listrik yang diminta memperbaiki saklar ruang setrika datang. Pria muda bernama Darto itu memanjat tangga dan mulai membongkar bagian atas. Tapi belum selesai pekerjaan, kaki tangganya goyah dan ia jatuh ke lantai. Tulang bahunya retak. Ia meringis kesakitan di ruang tengah sambil menahan tangis. Kok bisa jatuh? Ya, Ayu bingung sambil membantu menopang tubuh Darto. Entah, baru naik 2 anak tangga tiba-tiba kayak ada yang narik. Setelah dibawa ke bidan terdekat, Darto tak pernah kembali. Ia hanya mengirim pesan bahwa tak mau lagi kerja di rumah itu. Alasannya singkat, tidak nyaman. Di malam Jumat berikutnya, suara mesin cuci kembali terdengar, lebih keras dari biasanya. Tapi yang aneh bukan suaranya. Detaknya seperti mengetuk dinding, seperti ada yang menggedor dari dalam. Ayu keluar dari kamar dan menatap ruang tengah. Lampu berkelip, suara mesin tidak berhenti meski sudah dimatikan. Kali ini ia tidak berani. Mendekat paginya, ia mencuci pakaian milik pelanggan baru. Saat membuka kantong celana, ia mencium bau seperti tanah yang basah. Ia berhenti, lalu mengangkat celana itu pelan dan memeriksa bagian dalamnya. Bu, ini bajunya bau. Pakai sabun 2 kali. Bukan bau biasa. Bau tanah. Ya udah, dibilas lagi. Jangan terlalu dipikirin yuk. Ayu berdiri diam beberapa detik. Ia merasa seperti mendengar hal yang sama berulang-ulang. Jawaban pendek, perintah sederhana, dan penolakan terhadap rasa curiga yang mulai tumbuh di pikirannya. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Ia membawa cucian ke ember besar. Air sabun mulai memutih. Tapi pikirannya tetap tertinggal di bau aneh tadi. Bau itu sama seperti yang ia cium dari jaket Pak Salim dulu. Dan sekarang ada lagi. Dan semakin sering. Waktu berlalu lambat hari itu. Pelanggan datang dan pergi. Tapi Ayu tidak banyak bicara. Matanya sering melirik ke arah mesin cuci. Kadang ia merasa ada sesuatu di dalam mesin itu yang bergerak. Padahal, Sushila Kalamajan. Teman Han Shorty diri untuk tidak bertanya lagi. Tapi ia tahu, kalau terus diam, ia tidak akan pernah tenang. Bu Mirta duduk di dekat jendela sore itu, memandangi halaman.
Tangannya bergerak lambat, merapikan lipatan baju. Tapi pikirannya tidak sededisa. Ia tidak bicara, tidak tersenyum, tidak menyapa Ayu saat disodori teh. Malam menjelang. Lampu teras sudah menyala, tapi rumah itu tetap terasa dingin, walau udara di luar cukup hangat. Tidak ada suara yang aneh malam itu, tapi Ayu tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit. Kamarnya menunggu sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam pikirannya, pertanyaan yang sama terus berputar, tapi tak satu pun bisa dijawab oleh ibunya. Ayu masih memikirkan bau tanah dari celana pelanggan kemarin. Bau itu membekas di hidungnya, dan walau sudah beberapa kali mencuci tangan, rasanya tetap menempel. Ia mulai lebih banyak diam. Setiap kali melihat ibunya, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak marah, tapi juga tidak bisa lagi percaya sepenuhnya. Saat Bu Mirta pergi sebentar ke rumah RT untuk setor iuran, Ayu keluar sendiri. Ia naik sepeda motor dan menuju ke pasar loak di ujung kota. Tempat itu bukan pasar besar, hanya deretan kios tua di pinggir jalan, berisi barang-barang bekas, kulkas, kipas angin, setrika, dan mesin cuci. Beberapa bulan lalu, Bu Mirta membeli mesin cuci dari sini, dengan alasan harganya murah dan masih bisa dipakai. Ayu berhenti di depan kios tempat ibunya dulu bertransaksi, tapi kali ini kios itu tutup. Papan kayunya digembok dan bagian bawahnya berdebu. Ia bertanya pada pedagang di sebelahnya, "Pak, yang jual barang di sini kemana?" "Udah lama nggak jualan, Mbak. Sejak Lebaran kemarin. Nggak tahu pindah ke mana." "Bapak kenal orangnya?" "Dulu dipanggil Pak Damin. Nggak banyak omong. Barangnya ya asal jadi aja. Kadang bagus, kadang rusak." Ayu hanya mengangguk. Ia berdiri sebentar menatap kios itu dalam diam. Ada perasaan kosong di dadanya. Seperti jalan yang baru ia buka justru berhenti di ujung tembok. Sesampainya di rumah, ia menemukan hal yang lebih aneh. Mesin cuci di ruang tengah berputar sendiri, meskipun kabelnya tergulung dan tidak terhubung ke listrik. Pintu mesinnya juga terbuka, tapi putaran di dalam tabung tidak berhenti. Suaranya pelan, tapi konstan. Ayu mendekat pelan dan menekan tombol off. Tidak ada reaksi. Ia mencabut colokan untuk memastikan, lalu menutup pintunya. Baru setelah itu putarannya berhenti pelan, seperti kehilangan tenaga. Saat itu, Bu Mirta masuk dari pintu depan. "Kamu dari mana?" tanyanya sambil menaruh tas belanja di meja. "Pasar loak." Bu Mirta terdiam sejenak. "Ngapain?" "Lihat kios tempat ibu beli mesin ini. Kosong." Bu Mirta tak menjawab. Ia hanya membuka kantong plastik dan mulai mengeluarkan bahan dapur. "Bu, mesin ini tadi nyala sendiri. Colokan belum dicolok, tapi berputar. Sudah pernah juga kan? Mungkin masih ada sisa listrik." "Sisa listrik nggak bikin mesin nyala terus lebih dari 10 menit. Kamu terlalu banyak mikir." Ayu tidak melanjutkan. Ia kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang, dan menatap lantai. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dada terasa penuh. Ia tidak bisa bicara, tapi juga tidak sanggup diam. Rasanya semua yang ada di rumah itu seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Beberapa hari kemudian, Mas Rio, pelanggan ketiga, yang tinggal di rumah kos dekat lapangan, ditemukan meninggal di kamar mandinya. Menurut pemilik kos, ia punya riwayat asma, tapi yang membuat Ayu tercekat adalah kabar bahwa sebelum meninggal, Mas Rio sempat mengeluh soal bajunya yang kembali basah padahal baru diambil dari laundry. Katanya sih sempat ngomel. "Bajunya basah dan bau," kata pemilik kos waktu menelpon Bu Mirta untuk memberitahu. Bu Mirta mengucapkan belasungkawa singkat. Ayu, yang mendengarnya dari samping, hanya diam. Hari itu langit mendung. Ayu menggulung semua cucian yang masih dijemur dan memasukkannya ke dalam ember. Ia membawa satu-satu ke dalam. Saat sedang menyusun pakaian di rak, suara ribut dari depan rumah membuatnya menoleh. Seorang pemulung tergeletak di depan pagar. Tubuhnya terbungkuk, napasnya ngos-ngosan. Beberapa warga sudah berkumpul dan membantu mengangkatnya ke teras. Ada yang menyiramkan air ke wajahnya,
Ada yang memanggilkan becak untuk membawanya ke pos kesehatan. Ayu ikut membantu dari belakang. "Kenapa ini, Bu?" Katanya tadi jalan biasa, terus jatuh sendiri. Nggak sempat ngomong apa-apa, jawab tetangga. Bu Mirta hanya berdiri di pintu, tidak ikut mendekat. Wajahnya pucat, tangannya memegang ujung bajunya erat-erat. Setelah pemulung itu dibawa pergi, warga perlahan bubar. Tapi Ayu masih menatap tempat pemulung itu terjatuh. Ada bercak air di tanah padahal tidak ada hujan. Bau apek dari arah pagar membuat kepalanya pening. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai beredar. Ada tetangga yang membicarakan soal suara-suara dari dalam rumah Bu Mirta. Ada juga yang mulai mengaitkan kematian Pak Salim, Bu Raras, dan Mas Rio. Semuanya sempat menjadi pelanggan tetap bersih sejuk laundry. Ayu mendengar itu dari warung depan gang. Ia pura-pura tidak peduli, tapi pembicaraan itu terngiang terus di kepalanya. Di rumah, ia mulai menjaga jarak dari ibunya. Ia tetap bekerja, tetap mencuci, tetap menyetrika. Tapi hampir tidak pernah lagi berbicara lebih dari 3 kalimat. Setiap malam, Ayu tidur lebih cepat, menghindari percakapan. Setiap pagi, ia keluar lebih awal untuk menyiram tanaman, meski tak ada yang benar-benar dirawat. Ia mulai mencatat dalam pikirannya satu persatu pelanggan yang sering datang. Ia memperhatikan pakaian yang mereka bawa dan bagaimana ibunya menangani cucian-cucian tertentu lebih hati-hati. Ia melihat ibunya membuka kantong pakaian dengan sangat pelan, lalu menutupnya lagi setelah memasukkan sesuatu. Tapi Ayu tidak berani bertanya. Belum, ia belum tahu apakah ibunya memang menyadari apa yang sedang terjadi, atau justru terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Tapi yang jelas, setiap hari Ayu merasa rumah itu semakin dingin. Mesin cuci di ruang tengah masih terus dipakai. Tapi suara detaknya sekarang tidak hanya muncul di malam Jumat. Kadang siang hari pun, mesin itu bergetar sendiri. Bahkan saat tidak digunakan. Dan Ayu, dalam diam, mulai merasa bahwa apapun yang pernah ibunya mulai, sekarang sudah tak bisa dihentikan begitu saja. Mesin cuci itu kembali bergetar sendiri pagi tadi. Ayu yang lebih dulu bangun mendapati pintu mesinnya sedikit terbuka. Tabung di dalamnya masih basah, seperti baru selesai mencuci. Tapi semalam, tidak ada cucian yang diproses. Tidak ada yang memasukkan pakaian. Tidak ada yang menyentuh tombol. Ia berjalan ke jemuran di halaman samping rumah. Sinar matahari sudah terasa hangat, tapi semua pakaian masih lembab. Tetesan air masih jatuh dari ujung-ujung kain. Ayu mengambil salah satu kaos pelanggan yang sudah dijemur sejak kemarin siang. Bagian dalamnya dingin, seperti baru dibilas. Ia mencoba menjemur ulang, kali ini di bagian depan rumah yang lebih kena matahari. Bu, bajunya nggak kering-kering. Dari kemarin tetap basah, katanya sambil masuk ke ruang setrika. Bu Mirta sedang menyetrika seragam sekolah milik pelanggan. Ia menjawab tanpa menoleh, mungkin cuacanya lembab. Nggak ada hujan. Nggak ada angin, tapi airnya kayak nempel terus. Jemur ulang saja, nanti sore pasti kering. Ayu tidak membantah, tapi hatinya tidak tenang. Ia menggulung lengan bajunya dan kembali ke halaman. Matanya mulai memperhatikan setiap pakaian. Beberapa terlihat berubah warna sedikit, seperti mulai membusuk. Ia mencium bau asam dari satu celana panjang, bau yang tidak asing. 2 hari setelah itu, seorang pelanggan tetap bernama Pak Yatmo datang mengambil cucian. Ia dikenal sebagai pemilik bengkel kecil di ujung gang, pria pendiam dan selalu datang sore hari. Kali ini ia sempat berkomentar saat menerima tumpukan baju. Kaos ini kok bau amis ya, Bu? Mungkin belum kering sempurna, Pak, jawab Bu Mirta cepat. Pak Yatmo mengangguk ragu, tapi tidak memperpanjang. Ia membayar seperti biasa lalu pergi. Tapi keesokan harinya, kabar kematiannya menyebar. Ia terpeleset di dapur rumahnya, kepala terbentur meja beton. Meninggal di tempat. Ayu mendengar kabar itu dari tukang sayur langganan. Ia berdiri kaku di dapur sambil memegang baskom cucian. Tangannya gemetar, dan untuk pertama kali sejak semua ini mulai, ia ingin melarikan diri. Tapi ia hanya menunduk dan melanjutkan kerja. Siangnya seorang anak kecil ikut bermain bersama teman-temannya di depan rumah.
Ia tidak dikenal Ayu, mungkin anak saudara salah satu tetangga. Bocah itu tertawa riang sambil berlarian sampai kakinya tersandung kabel panjang yang menjulur dari mesin cuci ke colokan. Ia jatuh, menangis keras dan memegangi kakinya. Saat ditolong ia berkata sambil tersengal, "Ada yang nyubit dari bawah." Orang dewasa yang mendengar hanya tertawa dan menganggapnya rewel. Tapi Ayu tidak ikut tertawa. Ia melihat wajah anak itu pucat dan matanya berkaca-kaca, bukan karena terjatuh, tapi seperti benar-benar ketakutan. Malam harinya, Ayu berbaring lebih awal, tapi tak lama setelah lampu kamar dimatikan, ia terbangun. Suara pelan dari arah ruang setrika terdengar, seperti langkah kecil. Lalu samar-samar, suara seseorang memanggil, "Ayu." Ia menahan napas. Suara itu tidak keras tapi jelas. Suara perempuan tidak ia kenali. Panggilan itu muncul lagi. "Ayu." Dengan cepat ia bangkit, membuka pintu, dan berjalan pelan ke arah suara. Semakin dekat ke ruang setrika, semakin jelas suara itu. Ia mendorong pintu. Tidak terkunci. Ia membuka pelan. Ruangan gelap. Lampunya tidak menyala, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mundur beberapa langkah, lalu terdengar suara dari belakang. Ia menoleh cepat dan melihat Bu Mirta duduk di dapur, menatap lantai. "Bu?" panggil Ayu, ibunya tidak menjawab. "Bu, tadi ada yang manggil aku dari dalam ruang setrika." "Cuma angin," jawab Bu Mirta pelan. "Itu suara, Bu, bukan angin. Sudah tidur sana." Ayu mendekat. "Bu, ini semua nggak masuk akal. Mesin nyala sendiri, baju nggak kering, anak kecil jatuh, orang-orang meninggal satu-satu." "Jangan ngomong sembarangan," potong Bu Mirta dengan suara lebih keras. Ayu berdiri mematung. Matanya panas, suaranya bergetar. "Bu, sampai kapan mau pura-pura nggak terjadi apa-apa?" "Ini cuma kebetulan," jawab ibunya pelan, nyaris berbisik. "Kebetulan? Yang sama terus. Setiap minggu ada yang meninggal, Bu." Bu Mirta masih menatap lantai. Tangannya gemetar, tapi mulutnya tetap menutup rapat. Ayu mundur, masuk ke kamarnya, dan membanting pintu pelan. Di dalam, ia duduk di lantai dan memeluk lututnya. Napasnya tidak beraturan. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Ia takut pada apa yang terjadi, tapi juga takut pada ibunya sendiri. Malam semakin larut. Rumah itu diam. Tapi di dada Ayu, ada sesuatu yang tidak diam. Sesuatu yang tumbuh perlahan. Rasa marah, rasa bingung, dan rasa kasihan yang membuat semua jadi lebih rumit. Ayu masih belum bisa melupakan suara itu. Malam sebelumnya, panggilan dari arah ruang setrika begitu nyata, tapi yang paling mengganggunya bukan suara yang didengar, melainkan tatapan ibunya dari dapur. Tatapan kosong, tapi tidak asing, seperti menyimpan jawaban yang tidak pernah ingin diberikan. Pagi itu, Ayu berjalan ke ruang setrika sambil membawa ember. Ia mencuci pakaian pelanggan seperti biasa, tapi perasaannya tak lagi seperti dulu. Setiap lipatan kain yang disentuh terasa berat. Setiap suara mesin seperti menekan telinganya. Saat air dari keran mengalir ke ember, ia merasa mual. Setelah cucian selesai dijemur, Ayu masuk ke kamar ibunya. Ia berdiri lama di depan lemari tua yang selama ini selalu terkunci. Kuncinya biasanya digantung di atas pintu kamar. Dan pagi ini, gantungan itu kosong. Tapi ia ingat ibunya tadi meninggalkan kamar dalam keadaan tergesa. Dan saat Ayu masuk diam-diam, ia melihat kunci itu tergeletak di atas kasur. Ayu mengambilnya. Tangan kirinya gemetar saat memasukkan anak kunci ke dalam lubang lemari. Bunyi klik terdengar pelan. Ia membuka pintu lemari perlahan dan mendapati tumpukan benda yang tidak ia sangka. Di rak paling atas, ada tumpukan kertas tertata rapi. Ayu mengambil satu map dan membukanya. Isinya, daftar nama pelanggan. Setiap nama dicatat lengkap dengan tanggal pertama mencuci dan yang membuat dadanya sesak tanggal meninggal. Di bawahnya tercatat jenis pakaian yang mereka titipkan dan catatan singkat, sudah selesai, masih di mesin, atau belum sempurna. Di bagian bawah lemari, ada satu kantong plastik besar.
Isinya mencengangkan. Ada rambut, potongan kain, bahkan serpihan kecil dari label pakaian. Semuanya diberi kertas kecil bertuliskan nama pemiliknya. Ayu mundur 2 langkah. Napasnya tercekat. Dadanya terasa sempit. Langkah cepat terdengar dari luar kamar. Pintu terbuka. Bu Mirta berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. "Kamu ngapain buka lemari itu?" Suaranya rendah tapi keras. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk daftar nama di tangannya. "Ini apa, Bu?" "Itu bukan urusanmu. Ini orang-orang yang meninggal. Semua pernah nyuci di sini. Dan semua ada catatannya." Bu Mirta masuk dan merebut map dari tangan Ayu. "Kamu nggak ngerti." "Bu, ini bukan kebetulan. Ini ada yang sengaja dibuat. Aku cuma nurut. Aku cuma minta usaha ini jalan." "Siapa yang nyuruh?" Bu Mirta menatap Ayu dengan wajah lesu. Lalu duduk di tepi tempat tidur menunduk. "Mbah Dermaji," ucapnya, pelan. "Dia datang waktu usaha kita belum jalan. Dia bilang kalau mau lancar, harus ada syarat. Tapi bukan yang berat, cuma benda-benda kecil dari pelanggan. Rambut, kain, apapun yang pernah nempel di badan mereka." Ayu masih berdiri, tangan mengepal. "Terus buat apa? Supaya mereka mati?" "Bukan," katanya. "Itu cuma persembahan wajar. Bukan tumbal. Bukan nyawa. Tapi kenapa setelah itu mereka mati satu-satu?" "Ibu nggak tahu. Ibu nggak minta mereka mati. Ibu cuma mau laundry ini jalan. Biar kamu bisa hidup tenang. Biar kita nggak dihina lagi." Ayu duduk di lantai. Tubuhnya lemas. "Jadi selama ini semua ini disengaja." Ibu juga takut. Tapi sudah terlanjur. Setiap minggu harus ada yang dikumpulkan. Kalau tidak, katanya nanti gantinya lebih besar. Ayu menutup wajah dengan kedua tangan. Suara mesin cuci dari ruang tengah terdengar lirih. Tapi di telinganya, itu bukan suara mesin biasa. Itu seperti sesuatu yang mengikuti. Seperti ancaman yang tidak bisa dilawan. Beberapa hari setelah itu, pelanggan baru datang. Seorang bidan desa bernama Bu Lastri. Ia menitipkan 1 tas besar berisi pakaian kerja dan beberapa baju rumah. Ayu tidak bicara banyak. Ia hanya mencatat dan tersenyum kecil. Tapi saat mencuci, tangan ibunya mengambil kain putih dari dalam dan memisahkannya dengan hati-hati. Ayu tidak bertanya. Ia hanya mencuci sambil menahan napas. Setiap cipratan air dari dalam mesin membuat perutnya mulas. Setiap detakan dari tabung mesin terdengar seperti panggilan yang tidak ingin ia jawab. 3 hari kemudian, kabar datang. Bu Lastri meninggal. Katanya tersedak nasi saat makan malam sendiri di rumahnya. Suaminya menemukan tubuhnya keesokan paginya. Ayu tidak bicara sama sekali. Saat ibunya menerima kabar itu lewat telepon, Ayu hanya berjalan ke kamar dan mengunci diri. Ia menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia marah pada ibunya, pada semua hal yang dibiarkan terjadi, dan pada dirinya sendiri karena tidak pergi lebih awal. Malam itu Ayu tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, mendengarkan suara air dari kamar mandi dan getaran mesin dari ruang tengah. Ia mulai membenci semua suara itu. Air, mesin, bahkan suara langkah ibunya di lantai. Ia tahu ini sudah tidak bisa diteruskan. Tapi ia juga tahu meninggalkan rumah ini tidak semudah membuka pintu dan pergi. Ada hal yang menahannya. Hal yang membuat semuanya terasa belum selesai. Dan malam itu, Ayu hanya bisa duduk diam, menunggu sampai suara-suara itu berhenti sendiri. Jika memang bisa berhenti, Ayu tidak bisa tidur malam itu. Kepalanya penuh dengan bayangan lemari yang terbuka, potongan kain, serpihan rambut, dan tulisan tangan ibunya dalam daftar pelanggan yang kini sudah meninggal. Matanya menatap langit-langit kamar, tapi yang terlihat hanya ruang setrika di belakang rumah yang gelap dan kosong. Ia merasa harus melakukan sesuatu, meskipun belum tahu apa yang sebenarnya bisa menghentikan semua ini. Pagi harinya saat Bu Mirta pergi ke warung sebentar, Ayu membuka kembali lemari itu. Ia mengambil kantong plastik berisi benda-benda pelanggan. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan semuanya ke dalam karung kecil, lalu membawanya ke belakang rumah. Di pojok pekarangan,
Ada drum besar berisi air yang biasa dipakai untuk mencuci kaki atau membersihkan alat pel lantai. Ia membuka tutupnya, lalu menuangkan isi karung itu satu persatu ke dalam air. Potongan kain dan rambut itu mengambang sebentar, lalu perlahan tenggelam ke dasar. Ayu menutup drum itu dengan napas tak beraturan. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin. Ketika Bu Mirta pulang, Ayu sudah kembali ke dalam rumah. Ia tidak bicara apa-apa. Ia hanya mencuci pakaian seperti biasa dan menghindari tatapan ibunya. Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Mesin cuci tidak dinyalakan. Tidak ada pelanggan yang datang sampai sore. Menjelang maghrib, suara ketukan terdengar dari luar. Seorang tetangga datang membawa spray dan beberapa pakaian. "Titip ya Bu Mirta, saya baru sempat sekarang," katanya sambil tersenyum. Bu Mirta menyambut dengan senyum yang canggung. Tapi sebelum perempuan itu sempat masuk ke pekarangan, suara keras dari arah jalan membuat semua menoleh. Seorang pengendara motor terjatuh di tengah jalan, tepat di depan rumah Bu Mirta. Bannya selip meskipun jalanan kering. Motor terguling, dan pengendaranya, perempuan muda yang ternyata adalah anak tetangga itu, tersungkur, lututnya berdarah. "Ya Allah, Wulan!" teriak ibunya sambil berlari. Ayu hanya berdiri di teras kaku. Bu Mirta melangkah pelan ke arah pagar. Warga mulai berdatangan membantu. Anak itu dibopong ke teras tetangga sebelah dan motornya disandarkan ke tiang listrik. Tidak ada luka serius, hanya lecet. Tapi peristiwa itu membuat semua orang jadi diam. Ayu menatap ibunya lama. Mereka tidak bicara. Tapi wajah Bu Mirta terlihat sangat panik. Malamnya Ayu mengintip ke belakang rumah. Ia membuka drum perlahan dan mendapati air di dalamnya sudah berubah warna. Tidak jernih, merah pucat. Seperti air campuran sabun dan darah yang encer. Ayu menutupnya cepat lalu kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, kabar kematian datang lagi. Pak Herman, pelanggan ke-6 yang sering datang mengantar galon, ditemukan meninggal di rumah kontrakannya. Serangan jantung. Ayu mendengar kabar itu dari tetangga yang lewat di depan rumah. "Pak Herman itu loh Bu, yang suka antar galon ke rumah. Meninggal pagi tadi, katanya jantungnya kambuh pas mau mandi." Bu Mirta hanya mengangguk, wajahnya pucat. Setelah tamu itu pergi, Ayu menutup pintu dan langsung masuk ke kamar. Ia duduk di ranjang, menunduk dan memegang kepalanya sendiri. Detak jantungnya tidak teratur, napasnya berat. Beberapa jam kemudian, suara mesin cuci menyala di ruang tengah. Ayu mendatangi ibunya yang sedang duduk di depan mesin. "Bu, kenapa? Dinyalain? Mau coba nyuci, cuma sebentar." Ayu menatap mesin itu. Beberapa detik kemudian, lampu rumah padam. "Listriknya jeblok lagi," kata Bu Mirta pelan. "Bu, ini sudah keterlaluan. Kita nggak bisa terus begini. Kalau nggak nyuci orang-orang bakal tanya, mereka bakal curiga." Ayu menahan amarah. Ia mencabut kabel mesin dari stop kontak dan berdiri di depan ibunya. "Bu, aku mau pergi. Aku nggak tahan lagi di sini." Bu Mirta terkejut. "Kamu mau kemana?" "Kemana saja, asal bukan di rumah ini." Bu Mirta berdiri, memegang lengan Ayu. "Jangan Yu, kamu nggak boleh pergi." "Kenapa nggak boleh? Kalau kamu pergi, nanti gantinya kita sendiri." Ayu menatap ibunya dengan wajah bingung. "Apa maksudnya? Ibu nggak bisa berhenti sekarang. Mbah Dermaji bilang, kalau dalam 1 minggu nggak ada yang terpilih, gantinya adalah orang serumah." Ayu terdiam. Ia melepaskan tangan ibunya perlahan. "Jadi selama ini ibu tahu orang-orang bakal mati? Ibu pikir nggak separah ini. Ibu cuma nurut. Ibu cuma ingin kita hidup layak." Ayu melangkah mundur. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tangannya bergetar saat memegang gagang pintu. Tubuhnya berkeringat, tapi terasa dingin. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Suara detak mesin cuci masih terdengar samar dari ruang tengah, walau listrik belum kembali menyala. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan. Tapi ia juga tahu, pergi dari rumah tidak sesederhana melangkah keluar dan menutup pintu. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya.
sesuatu yang belum selesai dan masih menunggu keputusan. Ayu belum bicara satu kata pun sejak ibunya mengakui bahwa orang serumah bisa jadi gantinya jika tidak ada yang terpilih. Ia tidak makan, tidak tidur, dan tidak menyentuh cucian sama sekali sejak sore itu. Tapi pagi ini, ia keluar kamar membawa karung berisi pakaian yang masih tersimpan. Ia membuka lemari laundry satu persatu, mengumpulkan semua pakaian pelanggan yang belum sempat diambil. Wajahnya kaku, matanya tidak berkedip. Bu Mirta melihat dari dapur, tapi tidak bertanya. Saat karung penuh, Ayu menyeretnya ke belakang rumah. Di samping pekarangan kecil yang biasa mereka pakai untuk menjemur, ada tanah kosong berpasir yang sudah lama tidak terpakai. Ayu menumpahkan isi karung, menyiramnya dengan minyak tanah dari botol plastik yang biasa digunakan untuk menyalakan kompor. "Yu, kamu mau apa?" Suara Bu Mirta terdengar dari belakangnya. "Bakar," jawab Ayu pendek. "Itu cucian orang, itu benda mati." Tapi entah kenapa mereka hidup. "Ayu, jangan." Ayu melempar korek api ke tumpukan baju. Api langsung menyala tinggi. Letupan kecil terdengar dari sela-sela kain. Beberapa potongan pakaian meleleh, sebagian terbakar utuh. Asap hitam naik ke langit. Ayu tidak bergerak dari tempatnya, hanya berdiri menatap api. Ini bukan cuma kain, Bu. Ini semua yang ibu simpan dari tubuh mereka. Aku cuma jalankan syarat. Syarat dari orang yang bahkan bukan keluarga kita, yang bahkan nggak tinggal di rumah ini. Ibu cuma mau kamu nggak kekurangan. Sekarang justru aku yang kekurangan. Kekurangan akal, kekurangan tenang, kekurangan hidup wajar. Bu Mirta terdiam. Api perlahan mereda. Hanya arang dan sisa hangus yang tertinggal. Ayu menarik napas panjang, lalu kembali masuk ke rumah tanpa menoleh. Di belakang, Bu Mirta tidak mengejar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, tidak terdengar suara dari mesin cuci. Tidak ada detakan. Tidak ada bunyi listrik mendesis. Rumah itu benar-benar sunyi. Ayu menunggu semalaman di kamarnya, menajamkan pendengaran, tapi tidak ada satupun suara yang datang dari ruang tengah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi berikutnya, seorang karyawan toko sembako yang biasanya datang menitipkan cucian, diberitakan meninggal dunia. Ia tertabrak mobil saat menyeberang jalan di depan rumah Bu Mirta. Kejadiannya cepat, katanya hanya terpeleset, dan mobil melaju pelan, tapi korban tidak bangun lagi setelah terjatuh. Warga yang menyaksikan menyebutnya aneh karena korban sempat menoleh ke arah rumah Bu Mirta sebelum melangkah. Kabar itu sampai ke rumah lewat tetangga. Ayu hanya duduk di kursi kayu dekat jendela, mendengarkan tanpa bereaksi. Bu Mirta berdiri mematung di belakangnya. "Kamu dengar?" Ayu mengangguk. "Aku nggak ngerti lagi, Yu. Kenapa terus terjadi? Aku juga nggak ngerti. Tapi aku yakin ini bukan tentang cucian yang bersih atau pelanggan yang banyak." Siang itu, Bu Mirta mulai demam. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia berbaring di ranjang sambil mengigau. Ayu mendengarnya memanggil satu persatu nama yang pernah tertulis di daftar. Salim, Raras, Yatmo, Lastri. Kadang gumamannya berubah jadi erangan. Kadang jadi teriakan pendek yang membuat Ayu berdiri dari kursi. Ayu akhirnya memanggil ustaz lingkungan, Pak Hashim, seorang pria tua yang biasa datang saat ada warga meninggal atau butuh pengajian. Ia datang sore itu dengan baju koko dan peci, membawa tas kecil berisi kitab dan air minum. Tapi begitu sampai di ruang tengah dan melihat ke arah mesin cuci, Pak Hashim berhenti. Langkahnya membeku. "Ada yang aneh di rumah ini," katanya pelan. "Ustaz, tolong lihatkan ibu saya. Dia demam, tinggi dan mengigau. Maaf, saya tidak bisa masuk." "Apa maksudnya?" "Maafkan saya cuma bisa bantu doa dari luar. Ustaz, saya tidak punya cukup ilmu untuk hadapi yang seperti ini. Tapi saya tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa." Pak Hashim pamit dengan tergesa. Ayu menatapnya dari pintu, tidak mencoba mencegah. Ia kembali masuk ke rumah dan duduk di samping ibunya yang masih menggigil di tempat tidur. Bu Mirta membuka mata sebentar, menatap Ayu. "Aku nggak tahu harus berhenti di mana.
Aku nggak tahu caranya. Ayu tidak menjawab. Ia duduk diam, memandangi lantai yang tidak bersih sepenuhnya. Di ujung ruangan, suara air menetes dari kamar mandi. Bukan suara keras, tapi cukup membuat kepalanya berdanyut. Ia tahu ia sudah membakar semuanya, tapi kenapa rasanya belum selesai? Kenapa semua tetap berjalan seolah tidak pernah ada yang ia buang? Di dalam dirinya, Ayu tidak hanya takut. Ia juga marah. Marah pada ibunya, pada semua keputusan diam-diam yang tidak pernah dibicarakan. Tapi, yang paling ia benci adalah rasa bersalahnya sendiri. Karena di satu sisi, ia ingin ibunya berhenti. Tapi di sisi lain, ia tahu ibunya tidak akan bisa melawan semuanya sendirian. Dan Ayu tidak yakin apakah dirinya sendiri masih sanggup bertahan. Ayu masih mengingat malam terakhir sebelum ia benar-benar meninggalkan rumah di Purworejo. Bu Mirta terbaring lemah dengan mata yang jarang terbuka. Setiap kali sadar, hanya gumaman nama-nama yang keluar dari mulutnya. Napasnya berat, dingin, dan matanya kadang menatap ke sudut ruangan, seolah ada yang berdiri di sana. Ayu tidak sanggup lagi menunggu jawaban yang tidak akan datang. Ia tahu ibunya tidak akan pernah berkata, "Semua ini salah." Tapi dari cara diamnya, Ayu paham bahwa ibunya sudah terlalu dalam masuk ke sesuatu yang tidak bisa ia tarik mundur. Pindah ke Magelang bukan keputusan mudah, tapi Ayu melakukannya tanpa banyak berpikir. Ia membawa barang seadanya, menyewa rumah kecil di tepi kota, dan membuka usaha laundry baru dengan nama berbeda. Tanpa embel-embel bersih sejuk, tanpa mesin cuci yang sama. Semua serba baru. Ia mencuci sendiri, tidak menerima lebih dari 10 pelanggan dalam 1 minggu, dan menolak jika ada titipan dalam jumlah besar. Pada awalnya, hidup berjalan seperti biasa. Ia tidur lebih nyenyak, makan lebih tenang, dan tidak mendengar suara detakan mesin di malam hari. Tapi tepat di hari ke-7 sejak kepindahannya, saat membuka pintu pagi-pagi, Ayu menemukan selembar kain tergantung di gagang pintu. Kain yang sangat dikenalnya. Motifnya sederhana, tapi ia hafal betul. Itu milik pelanggan lama, salah satu yang sempat ia cuci sendiri di rumah Purworejo. Ia yakin kain itu sudah dibakar bersama tumpukan lainnya. Ia membawa kain itu masuk, meletakkannya di meja tanpa menyentuh lebih jauh. Tangannya gemetar, mulutnya kering. Ia menatap kain itu hampir setengah jam, tak sanggup membuang atau membakarnya lagi. Akhirnya ia lipat dan simpan dalam laci paling bawah, lalu mengunci laci itu rapat-rapat. Malamnya, saat sedang membaca buku di ruang depan, ia mendengar suara mengalir. Ica bangkit, berjalan ke kamar mandi. Tidak ada yang bocor. Ica menuju dapur, semua keran tertutup. Lalu ia menoleh ke arah mesin cuci, dan detak halus terdengar dari sana. Padahal mesin itu tidak digunakan sejak kemarin, dan kabelnya masih tergulung di belakangnya. Suaranya bukan keras, tapi cukup untuk membuat dada Ayu terasa sesak. Ia mematikan semua lampu, masuk ke kamar, lalu membaca doa sepanjang malam. Ia tidak tidur, hanya duduk bersandar pada tembok dengan lampu kamar menyala. Sejak itu, ia mulai menutup tokonya lebih awal. Ia menolak titipan pakaian dari orang-orang yang baru dikenalnya. Ia tidak lagi bicara banyak, tidak menerima tamu, dan setiap malam hanya membaca doa tanpa suara. Ia tidak yakin doa-doa itu bekerja, tapi itu satu-satunya hal yang membuat kepalanya tidak meledak oleh ketakutan. Sementara itu, rumah lama Bu Mirta di Purworejo tetap berdiri. Warga menyebutnya sebagai tempat yang aneh. Tidak ada yang berani menyewa atau membersihkan. Setiap malam Jumat, beberapa warga mengaku mendengar suara mesin menyala. Kadang terdengar seperti sedang mencuci, kadang seperti berputar tanpa beban. Tidak ada yang berani memastikan. Rumah itu selalu gelap, tapi listriknya belum dicabut. Ayu mendengar cerita itu dari kenalan lamanya yang masih tinggal di lingkungan lama. Ia hanya diam, tidak menanggapi. Tapi dalam dirinya ada pertanyaan yang tidak bisa dihilangkan. Apakah semua itu sudah berhenti di sana, atau sebenarnya hanya pindah ke tempat yang baru? Ia tidak ingin tahu jawabannya, tapi setiap kali suara air terdengar tanpa sebab,
atau setiap kali ada baju pelanggan yang terasa lebih berat dari seharusnya, pikirannya kembali ke rumah itu, ke suara mesin yang tidak pernah sepenuhnya padam, ke napas ibunya yang kini tak pernah terdengar lagi, ke benda-benda kecil yang pernah disimpan dalam lemari. Ayu duduk di kursi ruang depan malam itu. Angin masuk dari jendela, membawa suara jauh entah dari mana. Rumahnya sunyi, tapi batinnya tidak. Ia menggenggam lututnya sendiri dan menunduk. Dia tidak menangis, ia hanya menunggu, seolah sesuatu sedang menghitung langkahnya. Pelan, pasti. Dan ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak yakin siapa yang harus menyelesaikannya, atau apakah ia sendiri yang akan jadi bagian akhirnya. Terima kasih sudah menyimak kisah mencekam ini sampai akhir. Setiap detik perhatian kalian, setiap komentar, dan setiap jempol yang kalian berikan adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik yang tak hanya menghibur, tapi juga mengusik rasa takut paling dalam. Cerita ini bukan hanya tentang kematian yang aneh, tapi tentang bagaimana sebuah niat baik bisa membawa akibat yang tak terduga. Tentang cinta seorang ibu yang melampaui batas. Dan tentang suara mesin, cuit, yang mungkin tidak seharusnya terus menyala saat malam sudah terlalu sunyi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng agar kalian nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat menitipkan pakaian di tempat yang terlalu sepi. Kadang, yang dibersihkan bukan hanya kotoran, tapi juga sesuatu yang seharusnya tidak ikut pulang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.